الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Qala Nabi Yusuf berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, as-sijnu penjara, ahabbu ilayya lebih aku sukai, mimma daripada, mimma yad'unani daripada memenuhi ajakan mereka untuk maksiat, ilaihi untuk melakukan perbuatan keji itu. Mimma yad'unani daripada memenuhi ajakan mereka, ilaihi untuk melakukan perbuatan keji itu. Wa illa tasrif, jika engkau tidak menghindarkan ani dari aku, kaidahunna tipu daya mereka, asbu niscaya aku akan cenderung ilaihinna kepada mereka, wa akum minal jahilin, dan tentu aku akan menjadi termasuk golongan orang-orang yang bodoh. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika mendengar Zulaikha ini sudah mulai mengancam dengan ancaman yang begitu dahsyat, dia mengatakan Zulaikha itu kepada orang-orang perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya, wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Pokoknya Yusuf itu sudah enggak ada pilihan. Kok dia enggak mau taat lagi dengan ajakan saya kepada kemaksiatan, akan saya penjara dia, akan saya jadikan dia orang yang hina, dan mungkin bisa terjadi pembunuhan kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Maka ketika ancaman itu sudah datang, dulu di awal-awal itu godaan. Setelah godaan gagal, maka dirubah menjadi ancaman. Ancaman dan godaan. Istilahnya targhib wa tarhib. Sudah diiming-imingi, kemudian diancam. Jadi manusia itu, beramal itu, kalau enggak karena iming-imingan, karena godaan, karena hal yang menarik, karena tarhiban, ya karena ancaman. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu, sallallahu alaihi wasallam, beliau itu diutus untuk apa? Ngajak umat amal. Gimana caranya? Ngasih kabar gembira, cerita surga, cerita pahala, cerita jumpa dengan Allah, dan ancaman neraka, jahanam, kubur, mahsyar. Jadi Nabi datang ke dunia itu basyira wa nadhira, memberi kabar gembira dan mengancam, memberi peringatan. Karena manusia itu kalau berbuat amal, kalau enggak karena perkara yang menarik, yaitu targhiban tadi, ya karena ketakutan. Makanya orang ditarghib, pertama ditarghib dulu pakai ghain, targhib. Awal lu targhib dulu. Ayo Kang, ngaji. Man intaqala liyata'allama ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Ayo, siapa yang mau ngaji sebelum melangkahkan kaki, dosanya sudah habis. Jadi kamu tadi dari kamar mau berangkat ngaji, masih dari kamar, pengen ngaji itu belum melangkah sudah habis semua. Ini manusia tak berdosa semua. Jadi di masjid sudah ada dosa baru.
Itu namanya tarhiban. Ayo Kang, nanti kalau kamu ngaji jadi ulama, nanti di akhirat Masya Allah tokoh besar. Kif hatta tashfa'alin nas, nanti nggak boleh masuk surga dulu, suruh nyafati berapa ribu orang yang kita mau. Itu namanya tarhiban. Kalau sudah nggak mau berangkat, berangkat. Orang kalau bodoh nggak diterima amalnya nanti. Ayo. Orang kalau bodoh merusak umat, sesat menyesatkan pak ustadznya nanti. Ayo kalau kamu nggak mau ngaji, jadi sesat, bikin aliran sesat gara-gara kamu ini. Ayo ngaji. Maka dulu Imam Kisai itu yang qurra dan ahli nahwu terbesar. Saingannya Imam Sibawayh. Itu kerjaan beliau itu adalah pengembala kambing. Jadi imamnya para qurra qiraah Kisai itu pengembala kambing. Sampai kapan ngembala kambing? Sampai umur 40 tahun. Lah suatu ketika beliau itu ngembala kambing di pinggir pondok, depan pondok. Ada rumput-rumput, ada santri suruh ngaji sama ibunya. Ayo nak ngaji nak, nggak mau. Ngaji nak, nggak mau. Enak main game di rumah aja, ngapain ngaji? Izin tangguh. Maka ibunya tadi mengatakan, nak, kalau kamu nggak mau ngaji, tua kamu kayak dia loh. Kalau kamu nggak mau ngaji, nanti kamu tua jadi pengembala kambing kayak bapak itu loh, kayak tukang siomay itu loh. Itu kalau nggak mau ngaji jadi begitu, jadi bagian absen itu loh. Tapi pahalanya paling besar. Gara-gara dia kalian masuk surga loh. Masya Allah. Itu derajatnya tinggi betul di sisi Allah itu. Maka Imam Kisai tadi lah hatinya sedek begitu. Ya Allah, berarti saya ini contoh kegagalan berarti. Kalau orang nggak mau ngaji, tuanya kayak saya. Berarti saya itu contoh jelek itu saya. Langsung berangkat mondok, ngaji, sampai punya qiraah dari pimpinannya qurra, pimpinannya ahli nahwu, diamalkan ilmunya sampai sekarang. Itu karena apa? Mendengar ada ancaman dari itu. Jadi kalau orang itu kadang-kadang ngajinya itu karena tarhiban, kadang-kadang anaknya itu ngaji karena apa? Ancaman. Jadi memang dunia itu kalau nggak disemangati ya diancam. Itu dua itu. Kasih makan, tempeleng. Kasih makan dulu, suruh maju, tempeleng juga. Itu namanya basyira wa nadhira. Ayo Kang, masjid, Ustadz, monggo sholat sunnah. Ustadz, sholat sunnah, badiah. Raka'atani min alimin zahid khairum min ibadatil muta'abbidin ila akhirid dahar abadan sarmada. Monggo. 2 rakaatnya ulama lebih baik daripada 2 rakaatnya yang bukan ulama karkon jos sampai mati. Raka'atani min alimin zahid khairum min ibadatil muta'abbidin ila akhirid dahar abadan sarmada. 2 rakaat saja. Kalau ulamanya zuhud itu sampai dikejar ahli ibadah sampai kapanpun nggak bisa. Cukup 2 rakaat. Menyemangati biar mau sholat sunnah ustadznya. Kalau saya nggak mau, ancam. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abidil wathan. Orang alim Pak Ustadz kalau nggak amal nanti masuk neraka pertama sebelum penyembah berhala. Pokoknya penyembah berhala masih antri, ustadz dulu tamatan tahus suruh masuk neraka. Mu'adzabun min qabli abidil wathan. Penyembah berhala masih antri, monggo Pak Ustadz dulu yang nggak mau sholat sunnah itu. Itu namanya ancaman. Ustadznya marah, orang alim kok malah masuk neraka duluan, gak usah ngaji aja. Ancam lagi. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kok amal tanpa ilmu gak akan diterima Allah selama-lamanya. Langsung neraka pertama. Sedih gimana ini? Ini mana perlu. Orang itu ada tarhibannya, ada targhibnya. Jadi targhibnya sama tarhib pakai hak. Jadi diancam, kemudian disemangati dan diancam. Itu manusia itu begitu. Maka di sini Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ini targhiban dan tarhibannya sudah sempurna. Beliau diiming-imingi oleh Zulaikha itu dzatu jamalin wa mansab. Zulaikha itu sudah punya kecantikan dan punya kedudukan. Jadi dua-duanya itu kumpul. Orang itu kalau punya kecantikan berarti targhiban. Ayo, hai talak. Orang itu kalau menarik, cantik,
Ini membuat orang-orang tertarik pengen maksiat dengan dia. Lah Zulaikha itu punya harta, punya wajah, punya kesetiaan kepada Nabi Yusuf, punya cinta, punya. Berarti masalah tarhiban itu sudah benar-benar 100%. Dan Zulaikha juga punya kedudukan yang bisa mengancam Nabi Yusuf. Dia mengatakan wa illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Ini ancaman ini. Lah ketika ancaman untuk maksiat dan iming-iming maksiat, rayuan dan ancaman itu kumpul dalam seseorang untuk ngajak maksiat, ini jarang orang yang bisa lolos. Orang itu kalau diajak maksiat oleh orang yang punya kedudukan, diancam, tetapi orangnya tadi nggak terlalu menarik, nilainya 4,5, maka lari bisa. Diajak maksiat tuh yang ngajak agak jelek, gampang lari itu. Bisa ma'adallah, bisa. Gampang, karena mukanya jelek. Walaupun punya kekuasaan, tapi kalau mukanya itu nggak terlalu menarik, masih bisa. Kalau mukanya menarik, jamalnya ada, tetapi kalau nggak punya kekuasaan, walaupun dengan berat hati, masih bisa juga. Lah tetapi kalau mukanya menarik, kemudian dia punya kekuasaan, loh ini darurat Pak ini. Lah bukan darurat, karena apa? Sudah kumpul, mukanya itu menarik dan dia punya kekuasaan, ini susah betul. Maka termasuk 7 golongan yang Allah selamatkan, Allah beri naungan di hari kiamat adalah rajulun da'athu imra'atun dzatu jamalin wa mansab. Rajul, seorang laki-laki yang diajak maksiat oleh seorang perempuan yang sangat cantik dan punya kekuasaan. Ketika diajak maksiat, dia mengatakan, inni akhafullah. Saya tertarik, tapi saya lebih takut kepada Allah. Bagaimana? Itu nanti anak-anak seperti itu, orang-orang seperti itu, nanti orang-orang kepanasan di mahsyar, dia santai sambil ngopi, ada kamar VVIP di mahsyar sana. Maka kalau orang di chatting orang kok jawab, itu masih belum masuk dalam hadis ini. Maka ketika Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasalam sudah kumpul dua ini tokoh basyariyah, kekuatan manusia normal sudah gak bisa nolak, Kang. Berat itu. Qadzatu jamalin wa mansab itu kumpul. Ini benar-benar yang bisa nolak itu hanya segelintir orang pilihan. Insya Allah termasuk kita semua. Ini nggak usah diuji itu, nggak usah diuji itu, nggak usah minta, kita dapat naungan aja lah, nggak usah minta diuji. Insya Allah orang kalau minta diuji terlalu berbahaya. Maka di sini Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, saya lebih baik di penjara ya Allah. Kalau engkau enggak memalingkan saya dari godaan Zulaikha itu, lama-kelamaan saya nanti akan tertarik kepada Zulaikha juga. Dan ketika saya tertarik, nanti akan terjadi kemaksiatan. Disitulah saya akan menjadi orang yang paling bodoh di alam semesta ini. Orang maksiat itu orang yang paling bodoh. Dia pintar Pak, tapi maksiat bodoh. Orang itu kalau melanggar Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak pintar. Maka wa akum minal jahilin. Ya Allah, kalau kelamaan saya itu kumpul dengan Zulaikha seperti ini dan kok nggak memalingkan hati saya, nggak dijauhkan dari Zulaikha, nanti lama kelamaan saya akan tertarik juga dengan dia. Bayangkan, Nabi Yusuf itu nabi, Nabi Yusuf itu rasul. Tidak mungkin nabi dan rasul itu maksiat, maksum. Sudah nggak mungkin, maksiat itu nggak mungkin. Yang kemarin dijelaskan dulu itu nggak mungkin nabi maksiat. Lah Nabi Yusuf ini, beliau pengen di penjara, pengen jauh dari Zulaikha untuk ngajari orang-orang setelahnya jangan dekat-dekat dengan kemaksiatan. Orang itu kalau dekat-dekat dengan kemaksiatan, lama-lama akan kepleset juga. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang itu kalau subhat, remeng-remeng terus, lama-lama jatuh di haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fi.
Kalau orang sudah mengembala kambing, dikembala di pinggir daerah terlarang, lama-lama kambingnya masuk di daerah terlarang, kemudian dia dihukum oleh kerajaan. Makanya orang itu bukan hanya jangan maksiat, tapi jangan dekat-dekat dengan perkara yang potensi membuat kita maksiat. Makanya bukan jangan zina, tapi wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat dengan perzinaan. Maka ada orang soleh zaman sekarang ditanya, Pak Yai minta nomor HP-nya, nggak punya. Loh, orang zaman sekarang nggak punya, Pak Yai ini wali besar. Berarti Masya Allah keajaiban dunia nomor 8 ini. Zaman ini kok nggak punya HP ini. Berarti wali pilihan Tuhan ini. Maka kiainya mengatakan bukan pilihan, ini saking jeleknya saya. Saya itu kalau pegang HP takut kepleset. Kalau orang-orang kan orang-orang kuat itu, nggak takut kepleset. Kalau saya takut kepleset. Makanya saking jeleknya saya nggak berani pakai HP. Itu bukan saking bagusnya saya. Ide jelek saya terlalu banyak. Itu nyindir dengan keras. Kalau saya aja, kata beliau, itu otaknya kadang-kadang error, apalagi Anda. Gitu maksudnya. Kamu harus paham, disarai dulu ini orang-orang ini. Maka orang itu jangan mendekati potensi-potensi maksiat. Yang penting saya nggak maksiat, Pak. Dekat pun jangan. Ada orang dengan muridnya, mahasiswinya, santrinya nggak pakai hijab. Ini bagaimana ini? Dosennya kok nggak pakai hijab nih dengan mahasiswinya ini? Nggak apa-apa, itu anak-anak kecil. Itu saya anggap anak sendiri itu. Ini awalnya ini. Saya anggap anak sendiri itu murid-murid saya, anak didik saya itu anak sendiri awalnya. Nanti lama-lama saya anggap adik sendiri. Lama-lama dianggap istri sendiri. Akhirnya Walid nak Dewi boleh? Ini bukan, jangan kita gambarkan ini di pesantren, Kang. Setiap siapapun yang dekat-dekat dengan kemaksiatan akan jatuh. Orang kan ngira itu ini untuk orang agama. Bukan, mau di dosennya, mau di kuliahan, mau di rumah sakit, mau di kepolisian, mau dimanapun. Pokoknya kalau orang itu sudah yar'a haulal hima yushiku ayyar ta'afi. Makanya kadang-kadang orang itu kalau dibesar-besarkan, padahal kasus yang sama itu di mana-mana banyak. Tapi ketika ada di pesantren dibesarkan supaya apa? Supaya orang itu takut mondokkan anak. Salah tetap salah, jangan kita benarkan. Orang yang melakukan tetap salah, harus dihukum, itu adalah dosa, tetap dosa. Tetapi itu bukan mengenai orang agama saja. Orang-orang ahli dunia lebih parah. Yang agama aja masih mungkin kepleset, apalagi yang enggak agama sangat mungkin super kepleset. Ini orang agama kok kepleset? Kalau agama aja kepleset, apalagi yang enggak agama, lebih lagi. Orang Eropa apa ada yang nikah? Dikit berapa persen? Anak 5 baru nikah. Itu di negara-negara kafir seperti itu. Makanya ini siapa yang jatuh adalah orang-orang yang terlalu dekat dengan kemaksiatan. Insyaallah paham? Dan yang kedua, Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau itu qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Yang kedua itu, beliau itu tidak yakin dengan dirinya sendiri. Orang yang biasa kepleset itu kadang-kadang terlalu percaya diri. Nabi Yusuf itu suudzon betul dengan nafsunya. Saya ini nanti kalau dekat-dekat dengan Zulaikha, jatuh ke Zulaikha. Padahal beliau itu nggak mungkin jatuh. Nabi itu nggak mungkin jatuh. Tapi beliau itu mengsuudzoni dirinya. Wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna, ya Allah. Kalau nggak tolong saya, ya Allah, saya ini lama-lama asbu ilaihinna. Saya bisa cinta dengan Zulaikha nanti, ya Allah. Kalau sudah cinta kok maksiat, saya akan menjadi sebodoh-bodohnya manusia di dunia ini. Maknanya bagaimana? Orang itu jangan merasa aman dengan dirinya. Ini. Jangan merasa aman. Oh, saya ini sudah soleh, Pak. Saya ini al-alim, al-alamah, al-muhaqqiq, syekhul Islam.
dengan Ibnu Taimiyah 11-12 saya ini. Jangan begitu, jangan merasa aman. Kita ini harus selalu suudzon dengan diri kita sendiri. Jangan ke orang lain disuudzoni 100%, untuk diri kita enggak. Harus selalu suudzon kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Kalau dalam sejarah Islam, dalam sejarah Islam ada orang-orang suci, para nabi. Setelah para nabi, siapa yang suci? Termasuk orang-orang istimewa itu para sahabat. Para sahabat itu orang yang gurunya langsung nabi. Gurunya itu langsung nabi. Yang menancapkan iman di hati mereka, yang mengenalkan mereka pada Allah itu langsung nabi yang begitu istimewa tadi. Tetapi kalau kita melihat dalam sejarah Islam, tercatat dalam sejarah itu ada sahabat yang kepleset juga. Ada sahabat yang mencuri sehingga dihad oleh Nabi. Ada sahabat juga yang sampai minum khamr dipukul oleh Nabi. Besok minum khamr lagi, dihad lagi. Sayyidina Nuaiman itu minum khamr, dihad, digebuki. Besok lagi, ketemu lagi, minum khamr lagi, digebuki. Maka sebagian sahabat gak betah, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah, udah penggal aja ini orang ini. Ya Allah, laknat dia ya Allah. Maka Nabi mengatakan jangan, innahu yuhibbullah wa rasulah. Dia itu cinta pada Allah dan Rasulnya. Orang yang seistimewa itu ada yang melanggar seistimewa itu. Bahkan ada sahabat yang sampai tingkatan berzina. Sahabat loh kan, imannya itu tembus langit. Ada yang sampai tingkatan berzina sehingga Nabi rajam dia, seperti Sayyidina Ma'is. Bahkan Ubaidullah bin Jahas itu awalnya sahabat, seperti sahabat, bukan hanya zina, keluar dari Islam. Ada sahabat tuh yang keluar dari Islam, seperti sahabat keluar dari Islam. Ada yang tobat lagi kembali ke Islam, ada yang nggak tobat sampai mati pun murtad. Maka setelah Nabi wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak beberapa orang yang awal-awal masuk Islam itu banyak yang kemudian murtad. Maka orang yang sesuci mereka, yang gurunya itu langsung Nabi, di dalam suasana yang terbaik, suasana Madinah. Saf awalnya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Yang depannya itu tokoh-tokoh, ahli, wali-wali semua, orang-orang istimewa, ulama-ulama semua. Tetapi masih ada satu orang, dua orang yang kepleset. Tapi kepleset sahabat itu beda ya. Habis kepleset mereka tobat. Lah kalau mereka saja mungkin terpleset, bagaimana dengan kita? Yang dengan Nabi 1400 tahun, keilmuan kita sangat terbatas. Kemudian guru kita juga bukan Nabi. Maka potensi untuk maksiat itu semakin besar, melanggar agama itu semakin besar, bahkan ada potensi untuk murtad juga. Makanya orang itu harus selalu suudzon kepada dirinya, karena potensi maksiat itu ada dalam diri kita. Dan kita tuh nggak boleh merasa suci. Ini ada orang korupsi 200 triliun dicampur pertamak dengan pertalit. Itu jelek. Itu jelek. Dosa harus dihukum sebesar-besarnya, seberat-beratnya. Itu sangat buruk. Sebagai rakyat Indonesia kita boleh ngomong begitu. Buruk itu, sangat buruk. Harus dihukum. Tidak boleh dibenarkan, tidak boleh diamankan. Tetapi jangan sampai kita merasa aman. Kita ini nggak korupsi karena nggak punya uang. Kita itu nggak korupsi karena belum ada orang yang mempercayai untuk membawa uangnya kepada saya, kepada kita. Coba kalau Semirwan megang Tabansa, apa dia yakin nggak ngambil dikit-dikit atau banyak-banyak? Makanya kalau ada orang terpleset, kita jangan merasa kita mau apa itu korupsi. Kita tidak diuji yang sama dengan dia. Baru diuji megang uang kelas aja sudah korupsi loh. Bagaimana uang yayasan? Makanya kalau ada orang kepleset itu, jangan kita merasa suci, merasa ujub, kemudian menghina-hina dia. Oh itu orang Pak habis selingkuh, naudzubillah, zina, walayadzubillah. Jelek betul itu. Itu pelanggaran besar, gak boleh dibenarkan. Tetapi jangan kita merasa suci. Mungkin kita selamat karena gak ada wanita yang mau dengan kita.
Coba kalau di sampingnya Nak Dewi. Selamat, saya alhamdulillah gak pacaran, Pak. Iya, gak pacaran karena memang gak ada yang mau. Makanya kalau ada orang kepleset, kalau ada orang itu sedang jatuh, kita doakan kebaikan untuk dia. Dia salah, nggak boleh benarkan yang benar. Dia salah, dia dosa. Tetapi jangan sampai kita merasa lebih baik, merasa kita lebih kuat. Hadis yang paling dahsyat dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malah." Ini hadis ekstrim ini, Kang. Barang siapa yang mengolok-ngolok, menghina-hina orang yang sedang terjatuh dalam satu dosa, padahal dia sudah tobat, kok kita hina-hina, kita ece-ece, kita merasa lebih baik daripada dia, Nabi bersabda, dia tidak akan meninggal dunia sebelum dia melakukan dosa yang sama dengan yang dia hinakan kepada temannya. Ini dalam riwayat Tirmidzi ini, hadisun gharib. Nabi mengatakan, man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Kalau orang menghina saudaranya yang sudah terjatuh, maka dia tidak akan mati sampai punya kasus yang sama. Makanya ulama zaman dahulu kalau diceritain, Ustadz, Pak Yai, ini ada santri jenengan begini, jangan sebut itu ke saya. Kamu tindak, jangan sebut ke saya. Karena saya khawatir kalau saya menghina dia, saya dihukum dengan hukuman yang sama dengan dia. Wal'iyadzubillah. Al-Fatihah. Aulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awali muqtad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Zidna wa la tanqusna, akrimna wa la tuhinna, usturna wa la takhulna ya Allah. Rabbi israh lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.